Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fatwa, NIM 202112118, kelas 3F, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Tugas video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Yang pertama ada konsepsi formal substantif hukum Islam. Dalam buku Filsafat Hukum Islam, karya Juhaya S. Praja, beliau menjelaskan bahwa sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang turun oleh Nabi Muhammad SAW, dan hadis atau sunnah merupakan perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Rasulullah SAW yang dijadikan landasan untuk hukum Islam. Sedangkan ijtihad adalah hasil pemikiran atau persetujuan ulama. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam yang tadi disebutkan, yaitu ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Joseph Sachs adalah seorang profesor bahasa Arab dan studi Islam di Universitas Columbia. Dalam pemikirannya beliau menyebutkan bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang maksudnya di sini adalah hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak lepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih digunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama yang menyeluruh, yang artinya adalah semua hukum disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan lain-lain. Sedangkan fikih pada masa itu adalah sinonim dari kata syariah. Menurut Juhaya S. Praja, penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis dan akhlak. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pengertian fikih sebagaimana yang disebutkan tampaknya masih dipergunakan sampai pertengahan abad kedua Hijriah. Menurut Umar Sulaiman, terdapat 5 perbedaan syariat dan fikih. 1. Syariat bersifat sempurna dan tidak berubah. Fikih selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, waktu, dan pemikiran setiap manusia. Yang kedua adalah syariat dan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar. Ketiga adalah syariat bersifat umum dan universal. Dan keempat adalah ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia.
Sedangkan fikih dipahami seorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain. Menurut fuqaha adalah seorang yang ahli dalam bidang fikih, menyebutkan jika dibandingkan antara pengertian syariat dan dengan fikih, keduanya mengandung hubungan yang umum dan khusus. Ini sebenarnya perbedaan yang lebih mudah. Jika syariah itu bahas hal-hal yang bersifat umum, universal, seperti yang tadi yang disebutkan dalam rincian perbedaan 5 rincian perbedaan syariat dan fikih. Pemikiran Sats secara esensi tampak berbeda, yang memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Maksud dari Sats di sini adalah hukum Islam baik pada masa Nabi atau pada zaman masa Umayyah, praktik hukumnya itu mengacu dalam akad. Tetapi para ulama menggali dari sumber hukum Islam, Al-Quran dan Hadis, membuat pemilihan secara khusus. Di sini ada pengertian antara syariah dan fikih yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang terdapat dalam PowerPoint, yaitu syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sedangkan fikih adalah upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut, dan fikih ini cenderung dijadikan sebagai konsep fungsional. Juhaya S. Praja selaku Profesor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang ada di Bandung menyebutkan bahwa ada 2 dimensi dalam memahami hukum Islam. Yaitu pertama adalah dimensi ilahiyah dan yang kedua adalah dimensi insaniyah. Menurut penulis, secara terminologi yang digunakan oleh Sats merupakan sesuatu yang dinamis. Jadi di sini penulis menganalisa secara terminologi bahwa pemikiran Sats tentang hukum Islam itu bersifat dinamis, seperti itu. Sats juga berkesimpulan bahwa menurut pandangannya ajaran Muhammad adalah ajaran Islam juga. Suryono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti. Pertama, hukum dalam ilmu atau pengetahuan. Kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima adalah hukum arti keputusan pejabat. Yang keenam adalah hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan.
Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur atau stagnan. Yang kesembilan, hukum dalam arti nilai-nilai. Yang kedua di sini ada konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Sach juga berpandangan bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sebagai sumber hukum sekunder. Sach juga berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah sumber hukum Islam yang pertama adalah kebiasaan masyarakat Arab atau tradisi kebiasaan masyarakat Arab yang sebelum pra-Islam atau yang sebelum Islam atau pra-Islam. Itu seperti hukum adat pada masa itu, bukan Al-Quran, Sunnah atau Sunnah Nabi. Padahal seperti yang kita tahu bahwa sumber hukum pokok dari umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dan hukum yang lain seperti ijtihad, qiyas. Para ulama tidak setuju karena para ulama atau para ahli hukum Islam tidak setuju karena menilai bahwa pemikiran tentang hukum Islam itu yang bersumber dari tradisi terlalu dangkal. Adapun juga pemikiran lain dari Sach adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum. Maksudnya di sini seperti jual beli. Al-Quran tidak memberikannya secara rinci bagaimana cara jual beli yang benar seperti itu. Abdullah bin An-Naim berpendapat bahwa kunci memahami Al-Quran dalam perumusan syariah adalah dengan mengapresiasi Al-Quran. Seperti kita ketika ingin, contoh sederhananya seperti ketika kita ingin berkenalan dengan seorang, pastinya kita akan terlebih dahulu untuk melihat orang tersebut atau memujinya agar kita bisa dekat dengan orang tersebut. Secara sederhana Abdul Naim menjelaskannya seperti itu, bahwa jika kita ingin memahami Al-Quran, berarti kita harus mengapresiasi Al-Quran tersebut lebih dahulu. Yang kedua adalah kedudukan ijma dan qiyas. Secara prinsipal tidak berbeda antara pandangan Sach dengan para pakar hukum Islam. Bentuk hukum lainnya adalah pembagian harta pusaka seperti yang telah dilakukan oleh Arab pada masa pra-Islam. Sach juga berpendapat bahwa ketiga aliran besar pada masa periodisasi Islam seperti tidak berpendapat bahwa mereka tidak menghasilkan hukum. Tiga aliran yang disebutkan Sach itu adalah Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah. Beliau membenarkan bahwa ketiga aliran tersebut merupakan awalnya adalah aliran politik. Karena sumber ikhtilaf mereka adalah tentang kepemimpinan umat Islam. Padahal yang seperti kita tahu sebelumnya adalah hukum Islam juga berlaku pada masa Nabi. Bahkan mungkin
Berdasarkan uraian tersebut, tampaknya bentuk hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran jauh dari bayangan Saj. Beliau hanya membuat formasi hukum Islam didasarkan pada pemerintah Umayyah, baik praktik ibadah, praktik administrasi, pemerintah, hukum perang, hukum fiskal, dan hukum pidana. Juga ketiga aliran politik tersebut seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah, baik secara teoritis dan praktis terbukti memiliki metodologi hukum tersendiri pada masa itu. Yang ketiga adalah konsepsi metode penggalian hukum Islam. Menganalisis metode pemikiran hukum Islam oleh Saj menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan teologi merupakan pendekatan yang berhubungan dengan tentang ketuhanan. Pendekatan teologi ini menjadi pendekatan yang penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam. Karena teologi tidak hanya menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata, tetapi teologi juga meneliti aturan yang mengatur, membedakan bentuk ekspresi yang lebih baik dan ekspresi yang buruk. Namun, Saj terlalu mengabaikan pendekatan teologi ini karena hal itu diakui oleh para orientalis atau islamisis lainnya seperti Bernard Lewis. Saj di antara sekian sarjana barat yang menggali hukum Islam dalam perspektif secara hukum dan sosiologi. Karena Saj lebih fokus pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legalisasi Al-Quran. Yang lebih jelas, di sini Hasan Bisri mengungkapkan perlunya pendekatan teologi dalam meneliti hukum Islam. Sebab ia memiliki prinsip dan fungsi hukum yang ditulis atau yang dikutip. Hukum Islam dibangun atas prinsip tauhid. Prinsip tersebut menjadikan hukum memiliki berbagai fungsi, seperti fungsi transformasi, dan fungsi ini memiliki keyakinan kekuasaan dan kehendak Allah pada Rasul, fungsi mengatur, dan fungsi mengikat manakala dilakukan transaksi di antara manusia. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat yang secara spesifik, yaitu filsafat hukum Islam. Juwaya S. Praja berpendapat dan menjelaskan filsafat hukum Islam seperti filsafat lainnya yang menjawab pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Kegunaan filsafat hukum yaitu menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkaji. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Jika ada kurang tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.